nggak ada, cuma iming-iming belakang. Cuma iming-iming saja, bener nggak? Iya, ya kalau yang terdepan sudah makan, mungkin ya walaupun nggak kenyang, intinya sudah makan yang depan. Kalau yang belakang ya cuma antri bawa piring, ibarat orang antri makanan seperti itu. Oh, oke, jadi yang depan cuman antri bawa piring aja, mereka nggak mendapatkan apapun? Kalau yang depan mungkin walaupun ibarat nasi sedikit udah makan, tapi kalau yang belakang cuma antri bawa piring. Kalau menurut saya seperti itu. Waduh. Jadi, ini dapat ilmu baru saya. Jadi di dalam ilmu bisnis ini adalah orang-orang yang sudah daftar di awal, mereka sudah mendapatkan makanan. Tapi kalian yang baru daftar, yang baru naruh 3.000, 5.000 itu baru bawa piring saja, nyampe di tempatnya nasinya sudah habis. Bisa dibilang seperti itu? Kan dia iya seperti itu kan, dia iming-iming begini, kamu antri dulu, nanti akan ada lauk baru gitu kan iming-imingnya. Misalnya kita udah melihat di depan itu udah melihat ikan bakar, nanti akan ada lauk menu baru lagi, kita kan akhirnya coba menu yang kedua apa, coba menu yang ketiga apa, kan gitu. Kita akhirnya hanya menunggu dan menunggu. Oke. Artinya adalah memang kalian itu diperkirakan hanya menunggu jatah makanan yang nggak pernah ada. Iya. Tapi di gambar-gambar sudah disajikan. Ini tanggal sekian menunya seperti ini. Yuk kita kalian kesini gitu. Tapi nyampe di penempatan makanan kalian udah nggak dapet apa-apa. Udah nggak dapet apa-apa. Mungkin yang menawarkan menu tersebut mungkin dia sudah mencicipi rasa, walaupun tidak banyak dia sudah mencicipi rasa. Itu menurut saya loh ya. Lah ya kok ngeluh ya Mbak ya? Iya. Lah malah tadi dianya yang mengajak itu kan sekarang dia merasa dibohongin. Ya, terus tadi dia gini, uangku masuk 60 juta. Nah sekarang aku mau nyuruh seseorang untuk nge-hack itu akun dan untuk ngambil uangku yang 60 juta. Kalau kamu mau ikutan, nanti kamu bayar seikhlasnya. Lah uangku belum keluar, aku suruh bayar lagi, ya nggak mau lah aku. Waduh. Maksudnya piye? Uangmu sudah habis malah disuruh minta lagi gitu, seperti itu? Kalau aku mau narik uangku itu ya mau nyuruh orang ya. Kalau misalnya aku mau nyuruh orang gitu, aku harus bayar lagi gitu loh, seikhlasnya. Loh. Berarti kan kamu harus bayar lagi, pakai uang lagi, lah uangmu habis. Iya. Jadi untuk nge-hack orang pun, padahal kalian punya tim, kalian intinya punya tim gitu ya? Iya. Punya tim, tapi kalian harus bayar lagi. Tapi apakah dengan bayar tim itu uang kalian bisa keluar? Itu sudah pasti bisa keluar nggak? Kira-kira nih. Saya tadi juga bertanya seperti itu, ya. Apa itu sudah yakin bisa keluar? Ya kan? Terus? Dia ngomong, aku masih mencoba. Apa aku tak coba dulu, nanti giliranmu. Terus aku berpikir seperti ini, nanti pun kamu mungkin juga bakal membohongiku, hanya kamu mungkin tidak mau rugi besar, kamu meminta uang kita untuk iuran, dasarnya seperti itu ya, untuk iuran bayar hacker, padahal kenyataannya uang juga tidak keluar. Kalau menurut saya uang nggak bakal keluar. Oh, jadi kamu berpikir bahwa dengan membayar hacker pun uangmu nggak akan kembali, tapi dia menjanjikan uang akan kembali. Iya, kalau menurut saya uang nggak akan kembali, terkecuali kalau orang tersebut tertangkap masih bisa terjadi. Kalau uang kembali kayaknya susah, Miss. Menurut saya seperti itu. Uang kembali tidak mungkin, tapi tertangkap itu bisa jadi, benar kan? Maksud kamu seperti itu? Iya. Okay. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi memang kasus ini berarti memang sudah melebar dan meluas ya Mbak ya, bahkan tidak ada pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, bisa dibilang seperti itu ya, saya bisa ngomong kayak gitu ya? Iya, tidak ada pihak bertanggung jawab. Karena ketamaan kita sendiri. Boleh dong saya bilang ini karena ulah ketamakan kita sendiri, keserakahan kita sendiri, mengatakan bahwa orang lain, enak banget mereka kerja dapat uang segini. Bener nggak? Iya, benar.
Jadi membuat kalian sengsara sendiri nih. Ini akibat dari kita apa ya? Dari kita ingin nggak pingin kerja jadi pembantu, pinginnya enak, tapi ternyata malah sengsara. Malah tersiksa sengsara. Makanya inilah cara-cara sindikat, seperti yang saya katakan bahwa inilah cara-cara sindikat untuk mengelabui kita. Sindikat tersebut semakin parah saja, semakin nggak jelas, semakin apa ya? Semakin ingin menguasai kalian. Jadi mencuci otak kita. Mencuci otak kalian, dan kalian tidak diizinkan untuk nonton konten-konten saya. Jadi di situ memang sengaja, Mbak. Jadi kalian didoktrin untuk tidak menonton konten saya agar kalian mudah dicuci otaknya. Tapi kalau otak kalian posisi sadar, kalian tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya kalian ini sedang dijebak oleh ketamakan. Jadi kalau kalian nggak tamak ya selamat. Paham nggak maksud saya? Iya. Kalau kalian tamak ya nggak selamat, karena orang selalu bilang, wes gak usah dolanan YouTube ini pirang-pirang tahun ya followernya ya gak ono. Saya kasih tahu Mbak, saya buka YouTube itu bukan sekarang ini loh. YouTube saya tuh buka 2012 bulan November. Bayangin 2012. Itu jangka waktu yang sangat lama sekali loh. Jadi banyak orang yang salah paham bahwa kepencet. Banyak orang yang menyangka bahwa YouTube saya itu baru kemarin ini aja, baru booming kemarin. Artinya adalah saya untuk menunggu booming ini 10 tahun saya nunggu. 10 tahun, lebih 12 tahun. Karena saya boomingnya di 2022. Padahal saya buat YouTube itu dari 2012. Nah, sekarang ini para sindikat itu mempengaruhi kalian dengan instan. Semuanya serba cepat. Bener nggak? Iya benar. Ya, karena itulah saya selalu mengajarkan jangan tamak, jangan serakah. Kenapa saya ngamuk sama kalian? Kenapa saya bengok-bengok dengan kalian? Ya karena saya tidak ingin kalian tamak. Tapi di sindikat diartikan yang lain. Diartikan kita itu bodoh, diartikan kita goblok, diartikan kita itu nggak punya otak, diartikan kita itu iya seperti itu. Iya, cengok. Kalau kita, karena saya gini Mbak, sampai hari ini tuh saya sendiri. Saya sampai hari ini sendiri. Saya cuman punya badan intelijen netizen, ya ini kalian semua yang selalu mendukung saya. Selebihnya saya nggak punya dekengan pusat loh. Saya tuh nggak punya dekengan pusat. Ya kalau punya masalah mungkin saya cari Pak Polisi, cari pengacara, seperti itu aja. Iya. Tapi saya secara persahabatan, sahabat saya adalah kalian semua, netizen 62. Jadi kalau saya diserang, kalian yang bela. Kadang saya sendiri tidak tahu ada apa dan seperti apa. Jadi saya cuma di sini menguatkan mental kalian, jangan tamak, jangan serakah. Jangan ingin memiliki sesuatu dengan cara yang tercepat. Jika uang itu begitu mudah didapatkan, kapan giliran kalian dapat uang semudah itu? Ingat kata-kata saya. Jika uang itu diperoleh dengan mudah, kapan giliran kalian orang-orang pinter itu loh sudah mendapatkan duluan? Kita itu siapa? Sadar diri. Orang usah ngimpi, pingin mengakhiri jadi pembantu, pingin jadi bisnismen, wah. Investasi, wah. Punya mobil, wah. Investasi. Nah ya, investasi apa? Investasi pun misal kita punya tanah nggak dikasih tanaman juga nganggur. Makanya sekarang lebih baik bekerja, disimpan uangnya. Kalau enggak belikan tanah nggak apa-apa Mbak. Belikan tanah kan sulit untuk dijual. Kan itu buat masa depan kita. Bener nggak? Iya bener. Ya lebih baik investasi di kampung Mbak. Duh saya itu kok nggak tertarik toh. Rumah saya Jember, disuruh beli rumah di Jawa Tengah saya tidak tertarik. Karena saya tidak kenal Jawa Tengah itu. Saya bisa aja ditipu. Bener nggak? Lah aku iki wong Banyuwangi mau kon tuku omah di Bekasi kono. Iya lek ditipu ya apa? Kan nggak masuk akal toh. Nah, makanya kalau aku berpikir itu ya mungkin kalau aku pribadi
ya dibilang banyak nggak banyak, dibilang sedikit juga nggak sedikit. Mungkin kadang aku juga kasihan pada dua temanku yang udah mau pulang, dia harapnya bla 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 bla. Nah, tapi aku ya kepencet dari omongannya gitu. Lah ya kepencet iki mau. Coba sampean sering ngrungokne Miss Yuni karo mau ngamuk-ngamuk bengok-bengok. Ora kira kepencet wae. Mesti lek eling ngomongane Miss Yuni jangkrik, Miss Yuni nesu tok iki kena investasi bodong meneh. Awal-awal aku itu juga nggak mudah terpesona sama gitu-gitu ya. Saya cuma ya belajar jual-jual apa gitu ya. Nah kok Yombo kok iso moro-moro, karena udah banyak teman di sekelilingku yang begitu, mungkin kok iso langsung kepencut, ngono kadang ya denger-denger. Maka dari itu saya selalu katakan yang banyak temennya itu belum tentu yang terbaik. Tapi yang terbaik itu pasti nggak punya temen. Ingat kata-kata saya. Yang banyak temennya itu belum tentu yang terbaik. Tapi yang terbaik itu nggak punya temen, ditinggal no kabeh. Kenapa? Karena nggak satu aliran. Iya. Jadi karena kalau kita jalan nggak sejalan itu mungkin teman kita ya udahlah, kamu lemot lah, kamu beginilah gitu. Makanya kalau ditanyain orang sudah cair belum jarene Weni, walaupun udah cair itu bisa diedit Mbak, jangan percaya. Jangan percaya. Rumah mewah itu bukan miliknya, rumah mewah itu bisa saja orang lain foto. Iya berah. Lah aku foto-foto saiki sampean lihat omahku mewah, itu omahku main mbokku. Jadi nggak ada hubungan. Kamu lihat omahku di Hongkong, omah asliku, bukan omah nyewo. Itu welek Mbak, gubuk reot. Jadi jangan mudah percaya. Woi, selek Miss Yuni pas di hotel ya api-api yang saya syuting. Roh omah asliku ya gubuk kletek-kletek sama. Nah iya Miss, itu kan dia itu ya yang di foto itu apa, kalau dia ngomong itu katanya udah dapat 1 motor PCX gitu ya katanya itu ya. Karena aku juga ngomongnya ke siapa aku juga nggak tahu sih, cuma yang aku lihat di grup-grup itu ya kan. Terus tapi ada juga tetangganya sih itu ngomongnya begini, itu motor PCX masih kredit gitu ya kan. Tapi kalau menurutku sih dia sedikit banyak udah merasakan hasil. Kalau tadi kan aku udah tanya ke anaknya ya, katanya dia gabung sejak bulan 9. Emang dia sudah pernah menarik, terakhir narik itu tanggal 2 Januari apa tanggal berapa gitu loh ya. Berarti kan dia sudah merasakan. Terus tapi dia ngomongnya, tapi uangku juga masuk situ 60 juta. Lah kan gak ada buktinya. Masih masuk. Kan gak ada buktinya. Aku gini loh, kan kita transfernya ke rekeningmu, aku kan gitu ya kan. Kan kita sebagian transfer ke situ Miss. Oke, Mbak, ini kok banyak sekali yang menyebutkan sampai aku gagal paham. Itu yang menipu itu juga namanya Yuni gitu dah? Iya. Aduh. Gusti Pangeran. Makanya kayak yang di grup itu kan banyak, ini Yuni yang mana gitu. Makanya Miss Yuni saat di dalam grup itu terabaikan karena sama-sama Yuni. Oke, ya wes gak apa-apa wes, berarti memang ya wes ra apa-apa. Jenenge Yuni tidak apa Miss. Iya, nama sama tapi keberuntungan berbeda. Ya wes, nanti saya gabungkan dengan sampean seperti ini. Nanti saya coba hubungi Uya Kuya dan juga Pak Martin Simanjuntak atau Bang Roni. Iya, Miss. Karena itu gini ya Miss, untuk pengiriman dana ya, untuk pengiriman dana itu kan yang di Indo itu kadang kirimnya kita pakai QR ke kris itu, kadang pakai Dana gitu ya kan. Untuk pengiriman dana itu di Jakarta Utara kan ada juga sih sebagian bukti transferan kita ya kan. Nanti bisa saya kirimkan ke Miss Yuni. Tapi siap. Itu hanya punya saya loh ya. Kalau punya yang lain saya tidak tahu. Itu mungkin hanya saya dan teman saya yang mungkin saya bisa kirimkan ke Miss Yuni. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Kalau untuk VPS juga ada ya. Siap. VPS-nya nanti juga ada. Siap. Nah, aplikasinya itu boleh nggak dikirimkan saya? Saya tadi minta Weni, tapi Weni itu memberikan screenshotan orang-orang yang promosi. Tapi saya ingin tahu aplikasinya yang kayak TikTok-nya itu ada nggak kamu? Kirimin ke saya.
Sekarang masih Oh, aktif nanti atau sudah mati? Nanti saya kirimkan. Untuk punya saya emang belum saya hapus, Miss. Jangan Karena dihapus saya dulu. masih buat pencarian itu. Saya belum saya hapus. Oke, jadi kamu video record aja Mbak, kasihkan ke saya seperti apa dan bagaimana. Kamu video record. Saya tidak bisa video record. Oh tak buanting loh kok HP-mu. Golek ono Weni kon videone record no, yo ajarin Weni. Ya? Iya, nanti tak video record. Oke, ya wes, terima kasih, nanti saya update lagi ya. Ini soalnya Iya, saya iya, minta iya. bukti-buktinya. Oke. Iya, sama-sama, Miss. Terima kasih sayang. Oke. Tuhan jaga saya, izinkan saya tetap amanah Tuhan biar saya melangkah lebih ringan lagi. Saya bersyukur nama Yuni ini adalah nama pemberian keluarga saya. Nama asli yang ingin diberikan ayah saya ke saya itu adalah 2, Sri Wahyuni, Sri Hartati, dan Yuni Andarwati. Jadi kalau ada orang yang mengenali saya namanya Sri, makanya saya kaget kalau ada orang manggil saya namanya Sri. Jadi ada Sri Wahyuni. Jadi saya itu awal-awal karena sakit-sakit diganti lagi. Jadi karena itu saya tidak menampik ada orang yang mengenali saya dengan nama-nama tersebut. Dan yang pastinya nama Yuni itu sudah melekat sama saya. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang atas nama Yuni. Karena itu suami saya kadang-kadang nanya, kamu nggak punya marga ya? Nggak punya. Ya udah Yuni Andarwati itu aja. Jadi namanya Yuni itu sangat populer di Indonesia. Sebenarnya saya lebih memilih nama Sri, karena nama Sri itu adalah nama Dewi Sri ya, padi ya zaman dahulu. Dan akhir-akhir ini sing jenenge Yuni kok kasus ini malah jan kaget aku. Saya juga Wahyuni Miss, tapi saya bukan sindikatnya. Miss Yuni dicari Yuni. Aduh, ngelundasku aku. Hal itu teman VB ku dicari, ngajak join jadi member di aplikasi itu. Ya udah pernah download dan belum top up juga, hati-hati kalian semua, ada M-Banking. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Jadi inilah manfaatnya saya online di sore hari. Padahal saya itu kemarin saya bilang mau online males, salah gak wis dolan dewe. Tapi karena adanya ini kasus-kasus seperti ini, jadi saya semangat dengan adanya seperti ini. Saya lebih tahu lagi, pasti yang disebut namanya Yuni sudah nggak iso turu iki. Aduh, aku ayo lah iso turu kok. Aku itu di grup itu dilolok nih rek. Iki Mbak Vi, ini saya tunggu ya, sebentar ya. Halo? Saya kok gak krungu Mbak Vi? Saya HP-mu jadi dibanting malah Mbak Vi. Halo? Wah.